Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Elok Nur Rahmawati pada daring Mapel Fikih Kurikulum kelas 7 MTS. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar materi tentang sholat jamak. Adapun tentang definisi ketentuan dalam sholat jamak sudah Ibu sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang niat sholat jamak. Sebelum kita belajar tentang niat sholat jamak, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja ketentuan dalam sholat jamak itu sendiri. Yang pertama adalah sholat jamak dikerjakan apabila seorang muslim mendapati kesulitan dalam pelaksanaan sholat fardu, baik itu dalam keadaan musafir atau dalam keadaan perjalanan jauh, dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan dia berwudu dengan air, dalam keadaan darurat seperti musibah, bencana alam, terus dalam keadaan mendesak, semisal dalam keadaan perjalanan tugas dan sebagainya. Yang kedua adalah sholat jamak dikerjakan apabila menempuh perjalanan sejauh 80,64 km dengan tujuan perjalanan bukan untuk maksiat. Yang ketiga, sholat jamak dilaksanakan dalam dua cara, yakni jamak takdim dan jamak takhir. Yang keempat, jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu di waktu awal, yakni semisal menggabungkan pelaksanaan sholat duhur dan asar, tapi pelaksanaannya dilaksanakan di waktu duhur. Begitupun sebaliknya dengan sholat maghrib dan sholat isya. Jadi kalau jamak takdim, maka pelaksanaan sholat maghrib dengan isya di waktu maghrib. Yang kelima, yakni jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu di waktu kedua. Misal, menggabungkan pelaksanaan sholat duhur dan asar di waktu asar. Begitupun dengan sholat maghrib dan isya. Ketika jamak takdim, maka pelaksanaan sholatnya di waktu isya. Adapun untuk niat sholat jamak takdim, yakni yang pertama adalah sholat duhur. Ketika mau dijamak dengan sholat asar, maka bunyi niatnya seperti ini: usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'a taqdimin arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai mengerjakan sholat duhur dengan 4 rakaat, kemudian berdiri lagi melaksanakan sholat asar dengan niat berikut: usolli fardhul asri majmu'an bidzuhri jam'a taqdimin arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, inilah kiranya tata cara untuk menggabungkan dua sholat fardu pada jamak takdim. Ketika sholat asar tiba, ketika waktu sholat asar tiba, maka sudah tidak ada kewajiban melaksanakan sholat asar, karena sholat asarnya sudah digabung pada waktu awal, yakni waktu zuhur. Selanjutnya demikian pula pada sholat maghrib dengan isya. Sholat maghrib niatnya berbunyi usolli fardal maghribi
majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib dengan 3 rakaat, kemudian berdiri lagi dengan niat yang berbunyi usolli fardhul isya'i majmu'an bil maghribi jam'a taqdimin arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi sholat isya-nya tetap dikerjakan dengan 4 rakaat. Nah, ketika waktu isya tiba, maka sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melaksanakan sholat isya, karena sholat isya-nya sudah digabung di waktu sholat maghrib. Selanjutnya, niat sholat jamak takhir. Kalau jamak takdim tadi adalah penggabungan 2 sholat fardu di awal waktu sholat. Kalau jamak takhir ini di waktu yang kedua. Semisal sholat zuhur. Jadi niatnya tinggal mengganti jamak takhirin. Begini bunyinya. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'a ta'khirin arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat asarnya niatnya berbunyi usolli fardhul asri majmu'an bil dhuhri jam'a ta'khirin arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi sama saja, niatnya bunyinya sama dengan jamak takdim. Pada niat sholat jamak takhir ini hanya dirubah jam'a takhirin, ya, hanya dirubah jam'a takhirin saja. Diganti statusnya menjadi jam'a takhirin. Begitu pula dengan sholat maghrib dengan isya. Adapun sholat maghribnya berbunyi begini. Usolli fardhul maghribi majmu'an bil isya'i jam'a takhirin thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang sholat isya-nya berbunyi usolli fardhul isya'i majmu'an bil maghribi jam'a ta'khirin arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi ketika kita sudah menghafal satu niat, satu niat di jamak takdim, maka ketika kita menghafalkan niatnya jamak takhir tinggal hanya merubah status jam'a takhirin gitu saja. Ya. Demikian apa yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.